Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di dalam hari Minggu dan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat GKRI Petra, semua jemaat yang menyaksikan dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau tinggikan Dia. Saat ini kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Layakan kami semua pagi hari ini. Glory, hallelujah. Pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa.
glory, hallelujah, hallelujah, glory, 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 hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini, di mana kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami melihat bagaimana satu minggu ini tangan pengasihan Tuhan senantiasa menopang kami, membimbing kami, memeluk kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami memuji-muji Tuhan, Engkau boleh tersenyum melihat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di tengah-tengah pergumulan kami, perjalanan hidup kami Tuhan, kami tahu tidak semua kami sedang dalam keadaan sukacita pagi hari ini. Mungkin kami sedang sakit, mungkin kami sedang bergumul, kami sedang susah, kami sedang bersedih hati. Tapi kami tahu ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan. Dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami percaya Engkau mau memberkati kami melalui puji-pujian, melalui firman-Mu yang hidup, yang akan senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Engkau pakai pendeta Yung Tik Hyuk untuk menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu sehingga apapun yang keluar dari mulutnya boleh berasal daripada Tuhan. Dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati setiap orang yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Semua instrumen, semua peralatan yang kami pakai, sehingga semua boleh menerima broadcast di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, melalui handphone, melalui TV, semuanya Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat kami semua. Dan GKI Petra boleh dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja Tuhan dimanapun mereka berada, menyaksikan kebaktian ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apabila ada kuasa gelap roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan pagi hari ini, kami bersehati menolak, menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Roh Kudus penolongku. Katakan kanan kirimu, Roh Kudus penolongku. Haleluya, haleluya. Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Haleluya.
membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Hey, harum baru tercurah dengan sukacita, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, amin, yang hidup berkenan padanya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah
hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan, tangan Tuhan menopang saudara dan saya. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Roh Kudus penolong kita akan senantiasa menolong kita dan berdoa untuk kita ketika kita tidak dapat berdoa sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu. Kami senantiasa mau bersyukur padamu. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang harus kami akui tidak gampang untuk kami jalani. Engkau tidak membiarkan kami menjadi seperti yatim piatu, melainkan Engkau senantiasa menjaga kami, menyertai kami, bahkan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi khususnya dalam ibadah pada pagi hari ini kami mau menaikkan syukur, bukan hanya melalui puji-pujian yang baru saja kami nyanyikan, tetapi melalui doa ini kami berterima kasih dan bersyukur. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan bagi setiap kami. Engkau penolong kami, Engkau juru selamat kami, Engkau Allah kami, Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Tuhan, saat-saat seperti ini kami merasa begitu dekat dengan Engkau. Saat-saat seperti ini kami seolah-olah dilupakan oleh hal-hal yang selama ini menghimpit kami. Dan kami rindu Tuhan khususnya dalam ibadah singkat pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh merasakan ada satu luapan kasih, ada satu kehadiran-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, khususnya pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah sekali-kali lagi kami boleh sungguh-sungguh oleh pertolongan daripada Roh-Mu, kami dijadikan anak-anak yang memuliakan Engkau, yang berkenan kepada-Mu, dan yang menyukakan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka surat Roma pasal yang ke-8. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengulang sedikit firman minggu lalu. Minggu lalu kita membahas satu tema, yaitu Yesus, Juru Selamatku. Di dalam kondisi sebetulnya kita sebagai orang berdosa, berusaha dengan daya sendiri tidak mungkin bisa mencapai keselamatan, tidak mungkin bisa bahkan mendapatkan perkenanan daripada Allah. Karena status kita adalah status seteru Allah.
Kita fair aja deh. Kalau kita punya musuh, walaupun musuh kita berbuat baik, kan kita selalu sirik kan? Kita akan selalu melihat jeleknya kan? Nah, jujur dalam pemahaman seperti ini, Allah sebetulnya ketika mau betul-betul terus mempertahankan status dia sebagai seteru kita, tidak ada satupun yang baik yang dilihat oleh matanya, apalagi dia adalah Allah yang sempurna. Tetapi kita berengucap syukur Kristus sudah menjadi juru selamat kita. Sehingga dari seteru Allah kita sudah didamaikan dengan Allah. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai Roh Kudus penolongku. Maka dalam pemahaman ini setelah Kristus menjadi juru selamat kita yang mendamaikan kita dengan Allah, sehingga di hadapan Allah kita bukan lagi sebagai orang yang harus dihancurkan, yang harus dimusnahkan. Bahkan sekarang di dalam Roh Kudus kita ini dijadikan anak-anak Allah. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan kita ini tidak lagi menerima roh perbudakan tetapi Roh Kudus yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Apa yang dimaksud dengan bagian ini? Maka sebetulnya saya mau mencoba memakai ilustrasi untuk menjelaskan hal ini. Kita ini tidak menerima roh perbudakan tetapi roh anak. Coba bayangkan. Kita ini seorang pelayan, seorang budak yang dikerjakan di rumah majikan kita. Majikan kita adalah yang kaya raya, rumahnya begitu luar biasa bagusnya, penuh dengan perabot-perabot yang mahal. Ya, walaupun saya tidak setuju dengan koleksi benda-benda keramik yang mahal, tetapi ini cuma ilustrasi ya. Kebayang enggak kalau kita ini misalnya kerja di satu ruangan, karena kita ini budak, di ruangan itu penuh dengan keramik-keramik yang harganya miliaran bahkan yang triliunan. Waktu kita masuk ruang itu, apalagi suruh membersihkan keramik-keramik yang mahal itu, hati kita kayak apa takutnya. Apalagi sebelum masuk ruangan ini dapat perintah, bos kita ngomong gini, itu tolong dibersihin tetapi hati-hati loh ya, kamu tahu enggak? Itu satu cangkir kecil itu harganya miliaran. Tapi disuruh kerja. Kebayang? Awas lu ya, sampai cuil dikit atau sampai retak. Kupotong tanganmu. Ini budak lo ya. Budak zaman dulu jangankan dipotong tangannya, dipotong lehernya pun boleh. Maka dalam kondisi seperti ini kita ini kalau adalah budak yang masuk ke dalam ruangan yang sangat penuh dengan perabot-perabot mahal tadi, kita harus bekerja di dalam ketakutan. Itulah yang sesungguhnya mau dikatakan melalui perumpamaan ini tentang orang-orang yang minggu lalu saya katakan, kenapa setiap orang punya satu dorongan untuk berbuat baik? Karena menyadari dirinya ada dosa. Sehingga di dalam menyadari dirinya ada dosa, maka terpaksa harus beribadah kepada Allah, tetapi beribadah di dalam ketakutan. Roh perbudakan. Sehingga salah dikit di dalam ibadah bisa bukan mendatangkan perkenanan Allah, justru mendatangkan murka Allah. Mari kita jujur akui, bukankah banyak sekali orang-orang beribadah di dalam ketakutan seperti ini? Gitu salah, begitu salah. Menghadap sini salah, menghadap situ salah. Karena orang-orang berdosa menerima roh perbudakan. Di dalam pemahaman yang seperti ini, Roma pasal 8 mengatakan kita di dalam Kristus Yesus yang sudah diperdamaikan dengan Allah, bahkan oleh Roh Kudus dijadikan anak-anak Allah. Kita itu bukan lagi ketakutan ada di dalam rumah. Kita masuk ke dalam rumah itu tanpa beban sama sekali. Walaupun di dalam ruangan itu tadi dikatakan penuh dengan perabot-perabot yang mahal harganya, namanya juga anak, takut apa sih? Bahkan apalagi itu nanti kalau ayah meninggal, itu semua menjadi milik kita kok, diwariskan untuk kita kok. Ya kan?
Maka dalam pemahaman ini sebetulnya inilah yang dikatakan oleh Roma pasal 8. Kita di dalam Roh Kudus bukan saja dijadikan sebagai anak-anak Allah, bahkan menerima warisan. Dan warisan itu bukan tentu itu tadi cuma ilustrasi. Dikatakan dalam bagian ini janji-janji Allah. Semua itu menjadi milik kita. Janji Allah menyertai kita dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Janji bahwa Allah menjaga kita seperti seorang menjaga biji matanya sendiri. Janji Allah yang dikatakan oleh Tuhan seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepaknya. Dan semua janji-janji yang lain itu menjadi milik daripada kita. Dan kita sebagai anak menerima itu dalam sukacita tanpa ketakutan. Lebih daripada itu sebetulnya mau berbicara tentang kepastian keselamatan. Seorang budak ketika masuk rumah hanya untuk bekerja. Bekerja di dalam ketakutan. Kalaupun akhirnya dia boleh menyelesaikan pekerjaannya, dia segera meninggalkan rumah itu untuk tinggal di hunianya sendiri. Tetapi seorang anak mau sepanjang hari dari pagi sampai petang, petang sampai malam, malam sampai pagi ada di dalam rumah itu menjadi bagian yang sudah semestinya. Seorang anak bukan tinggal di rumah ayahnya hanya untuk sementara. Seorang budak tinggal di dalam rumah waktu bekerja. Tetapi pekerjaan selesai, dia harus keluar dari rumah. Kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya kalau sama khususnya menekankan membaca lagi dalam ayat 17 dikatakan dan jika kita adalah anak maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Wow, luar biasa. Siapakah yang paling dikasihi oleh Allah Bapa kita jikalau bukan Kristus. Tetapi kemudian dikatakan bersama-sama dengan Kristus kita akan menerima warisan yang Allah Bapa berikan. Berarti seolah-olah status kita ini disamakan dengan Kristus. Sudah barang tentu ini jangan dihurufiahkan menjadi 100% kita sama dengan Kristus, nekat loh. Bagaimanapun kita tetap harus diakui walaupun Allah mengatakan kita adalah anak-anak dan yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus warisan yang disediakan oleh Allah Bapa kepada kita. Tetapi Kristus adalah Kristus, kita adalah kita lah ya. Jangan nekat, jangan ngelunjak. Maaf kata banyak orang-orang Kristen ketika beribadah, ketika menyebut Allah itu melunjak mau menyamakan 100% dirinya dengan Kristus. Tidak. Ini sesuatu hal yang luar biasa tetapi tetap kita harus akui ada perbedaan yang besar. Tetapi sebetulnya yang mau ditekankan kita akan menjadi lebih jelas ketika kita membaca ayat selanjutnya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah ini gak enak ini. Ada banyak orang mau disamakan oleh Allah dengan Kristus tetapi menderita bersama-sama dengan Kristusnya gak mau. Tetapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan penderitaan? Apakah kita harus seperti Kristus memikul kayu salib setelah sebelumnya dipukulin punggungnya pecah-pecah dengan cemeti? Tidak harus seperti itu. Mungkin orang-orang tertentu sebagai orang Kristen akan mengalami penganiayaan fisik seperti yang dialami oleh Kristus. Tetapi sebetulnya penderitaan di sini harus kita mengerti dalam aspek yang lebih luas. Sebetulnya yang harus tidak mau harus dialami oleh setiap kita. Yaitu dalam hal kebenaran berada di tengah-tengah kegelapan. Terang berada di tengah-tengah situasi yang gelap itu tidak gampang. Saya kebayang tidak Kristus, anak Allah menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia yang berdosa. Setiap hari kayaknya mau marah terus gitu kan ya. Coba bayangin saya pakai ilustrasi lagi begini. Kita punya 10 anak misalnya begitu ya. Tidak ada satupun anak yang benar.
Semuanya tidak benar. Kita capek-capek pagi-pagi berangkat ke kantor, bekerja, pulang sampai di rumah, lihat anaknya satu persatu tidak ada yang benar. Tiap hari mau marah kan rasanya. Kenapa? Sang bapak benar. Sang bapak baik tetapi anaknya tidak benar semua. Selalu rasanya bawaannya mau marah. Nah sebetulnya seperti inilah penderitaan daripada orang-orang benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Jadi sebetulnya kalau saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan merasa nyaman, rasa santai, rasa kerasan di dalam dunia, jangan-jangan bukan anak Allah, sorry aja deh. Iya kan? Orang-orang yang benar kok bisa nyaman, bisa santai, bisa merasa kerasan di dalam dunia ini, itu aneh. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, aku lebih senang mati. Mati adalah keuntungan bagiku. Kenapa? Aku enggak kerasan. Tetapi jikalau aku hidup itu karena apa? Masih ada tugas yang Tuhan percayakan kepadaku untuk bekerja menghasilkan buah. Jadi di sini kita berani tidak menderita bersama-sama dengan Kristus, artinya apa? Di tengah-tengah dunia yang bobrok, yang carut marut, yang semuanya melakukan menurut apa yang ia mau, kita harus tetap hidup bersandarkan firman Tuhan. Ini penderitaan. Ini penderitaan. Jadi penderitaan tidak harus dimengerti secara fisik. Di dalam pemahaman yang seperti ini, kita sudah menjadi anak-anak Allah oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Kita hidup dalam dunia yang masih penuh dengan kegelapan, masih penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Kita harus hidup menyukakan Allah. Kita harus hidup menyenangkan Allah Bapa kita. Sebab kita sekarang sudah bukan musuh lagi, tetapi kita anak. Mana sih anak yang normal yang tidak menyukakan, yang tidak punya kerinduan untuk menyukakan ayahnya? Mana ada sih anak yang normal yang tidak ingin membuat ayahnya menjadi bangga karena keberadaan anaknya? Maka di dalam pemahaman yang seperti ini, Roh Kudus menolong kita. Maaf kata saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara bertemu dengan tema khotbah pada pagi hari ini, di mana Roh Kudus penolongku. Saudara mulai berpikir, wah ada Roh Kudus aku jadi kayak orang sakti. Sakit, berdoa panggil nama Roh Kudus sembuh. Mengalami kesulitan, Roh Kudus menolong kita, menerobos lautan api pun tidak lecet dan melepuh. Bukan itu pertolongan Roh Kudus. Tentu Roh Kudus punya kuasa menjaga kita dari lautan api. Tentu Roh Kudus mampu menjaga kita jikalau kita dihujani oleh pedang dan anak panah. Tetapi itu hal yang kemudian. Kalau engkau merasa Roh Kudus tidak menolong kita, kalau kita merasa Tuhan di dalam Roh Kudus tidak menyertai kita, jangan tanya Tuhan kenapa engkau tidak menyertai. Tanya terlebih dahulu kita sudah menderita bersama-sama dengan Kristus tidak. Artinya tadi, hidup di dalam kebenaran. Banyak orang Kristen tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi meminta Tuhan menolong dia. Banyak orang Kristen hidup tidak menyukakan hati Allah sebagai Bapaknya, tetapi mengklaim Tuhan janjimu di mana. Mari kita bersama-sama melihat. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 saya akan baca. Sampai dengan ayat yang ke-18 demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu satu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jemaatnya dikasih Tuhan perhatikan.
ketika dikatakan Roh Kudus akan diberikan menjadi penolong, itu didahului dengan satu ayat yang sangat penting, yaitu ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Roh Kudus diberikan oleh kita menjadi penolong untuk memampukan kita menjadi seorang anak yang menyukakan Bapaknya yang di surga. Itu poin yang utama. Kalau kita kaitkan dengan tema minggu lalu, kita ini bukan berbuat baik supaya memperoleh keselamatan. Tidak ada seorang pun yang sanggup oleh perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa membuat Allah bermurah hati memberikan keselamatan. Tidak ada itu ceritanya. Tetapi oleh karena anugerah Kristus yang menjadikan kita berdamai dengan Allah. Bahkan oleh Roh Kudus kita dijadikan anak-anak Allah. Baru di sini kita dituntut menjadi anak-anak yang mentaati firman Tuhan, menyukakan hati Allah. Dan itu memang tidak gampang. Karena kita hidup di dalam dunia yang carut-marut tadi. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang semuanya seperti arus yang kuat. Mau mendorong kita mengikuti arus dunia. Dan itu yang tadi dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17 itu membuat kita menderita. Dalam situasi seperti ini, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menolong kita di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, kita tetap bisa melawan arus. Ibarat seperti kalau saya pakai istilah tsunami, rumah kita tetap kokoh berdiri, tidak diterjang oleh tsunami dan menjadi hanyut. Itu karena apa? Oleh pertolongan Roh Kudus. Sasa dunia kita, di mana kita harus berdiri, itu seperti dunia yang dengan arus yang sangat kuat sekali. Mengandalkan kaki kita berdiri, kita harus jujur akui itu tidak gampang. Mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mau mengatakan Tuhan, aku mau mengasihimu, aku mau mencintaimu, aku mau menyukakan engkau. Itu kita tidak sanggup. Dan Kristus tahu itu. Maka dia berkata, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Tapi aku tahu kamu tidak sanggup. Aku akan memberikan kepadamu satu penolong. Puji syukur Roh Kudus menolong kita. Bukan menjadi orang yang mendadak sakti, minum racun, tidak apa-apa. Waktu COVID tidak usah pakai masker, tidak. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Mentaati firman Tuhan. Rugi secara daging, ya. Tetapi itu memuliakan Bapa. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita mentaati firman Tuhan bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita mentaati firman Tuhan, menyukakan Allah bukan supaya kita memperoleh surga, bukan. Tetapi justru karena kita ini anak yang sudah tinggal di rumah Bapa, yang sudah menerima warisan, sudah sepatutnya kita menyukakan Allah. Dan yang disukakan dan bagaimana menyukakan Allah, menuruti segala perintahnya. Hidup sebagai anak-anak yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus menolong kita, sehingga dalam ayat 18 tadi dikatakan, aku tidak meninggalkan engkau piatu. Kata piatu ini harus kita pahami dalam konteks murid-murid Tuhan Yesus, sudah sekitar 3 tahun hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa dipungkiri, ajaran Tuhan Yesus waktu untuk ukuran zaman itu ajarannya kontroversial. Walaupun Yesus sudah melakukan banyak mujizat, semua orang tetap tidak percaya. Tidak gampang. Ini pelayanan Kristus. Kebayang tidak sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Murid-murid harus melanjutkan pelayanan yang persis sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tantangannya sama beratnya dengan tantangan Tuhan Yesus. Cuman bedanya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Murid-murid Yesus mantan penelayan.
Murid-murid Yesus mantan pemungut cukai. Murid-murid Yesus mantan anggota partai radikal. Sekarang harus menjalankan pelayanan yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Maka di sini mereka ini seperti anak yang tiba-tiba kehilangan ayah dan ibu. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Ada penolong yang lain yang akan menolong kamu. Membawa kamu masuk di dalam seluruh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menolong kita, memampukan kita mentaati firman Tuhan. Baru setelah kita mentaati firman Tuhan, kalau Tuhan merasa perlu menjaga kita, kalau Tuhan merasa perlu membebaskan kita dari mara bahaya, baru di sana Tuhan itu suka-suka Tuhan. Tetapi yang jelas, jangan komplain kalau kita merasa tidak ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Kita sendiri belum mentaati firman. Kita sendiri belum menyukakan Tuhan. Kita sendiri bukan menjadi anak kesayangan. Anak sih anak. Tapi harus diakui lah ada anak kesayangan, ada anak yang bukan tidak disayang. Tidak membuat bapaknya sayang. Sebuah bapak pasti menyayangi anaknya, tetapi seringkali ada anak yang membuat bapaknya terpaksa lebih menyayangi yang satu. Kenapa? Yang satu lebih penurut kok. Itu realita lah. Maka di dalam pemahaman seperti ini, mari kita bersama-sama melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4. Dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Satu ayat lagi dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana kasih Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan ayat-ayat seperti ini itu banyak sekali muncul di dalam perjanjian baru dan khususnya di dalam surat-surat tulisan daripada Rasul Paulus. Jadilah anak-anak yang menyukakan bapaknya. Pertolongan Roh Kudus di dalam diri kita bukan hanya semata-mata waktu sakit, mengandalkan beriman kepada Tuhan, minta kuasa Roh Kudus menyembuhkan. Ya, saya percaya itu. Tetapi bukan itu yang utama. Pertolongan Roh Kudus bukan seperti yang tadi saya katakan mendadak kita menjadi orang sakti. Tidak. Tetapi pertolongan Roh Kudus menjadi kita orang-orang saleh. Anak-anak muda seringkali mengatakan demikian, apa itu? Rezeki anak solehah gitu ya. Tiba-tiba kejatuhan durian gitu ya. Ngaca loh gitu loh. Sejauh manakah kita hidup saleh sehingga Tuhan memberkati. Nah, Roh Kudus bukan menolong kita untuk tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa. Jadi sakti kayak Gatot Kaca, bukan itu. Tetapi menjadi orang-orang yang oleh pertolongan Roh Kudus kita menjadi orang-orang saleh. Orang-orang yang ketika melihat kita walaupun mungkin kita menderita tetapi ada di dalam wajahnya mencerminkan kemuliaan Allah. Di dalam tekanan-tekanan, nistaan yang dihadapinya tetapi ada satu kesabaran yang luar biasa. Ini pertolongan Roh Kudus semua. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita dianiaya orang lain, kalau Roh Kudus menolong kita, lalu orang yang mau menolong kita tiba-tiba gelebak gitu, bukan. Tetapi pertolongan Roh Kudus itu adalah ketika kita dianiaya, ketika kita sebetulnya punya kemampuan untuk membalas, kita bukan membalas tetapi memberikan cinta kasih dan lain sebagainya.
sebagainya. Itu bagian yang sebetulnya jauh lebih susah. Sebab jikalau pekerjaan Roh Kudus ini hanya hal-hal yang bersifat supranatural, maaf kata. Kuasa-kuasa kegelapan sampai batas-batas tertentu juga bisa melakukan kuasa-kuasa supranatural. Kan kita dengar cerita kan, juga kita tidak perlu pungkirin fakta itu ada. Katanya ada cincin tertentu yang kalau dipakai orang ditembak nggak apa-apa. Ada macam-macam itu, saya percaya itu. Kalau saya percaya, karena saya percaya roh setan itu punya kuasa memang. Tetapi jangan samakan pertolongan Roh Kudus seperti jimat-jimat yang dipakai yang kita bisa terima dari para dukun. Pertolongan Roh Kudus jelas dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Dalam Efesus pasal 5 dan pasal 4 tadi, Roh Kudus menolong kita menjadi anak-anak yang menyukakan hati Bapa. Mari saudara, kita sebagai orang percaya, oleh karena pertolongan Roh Kudus, membawa kemuliaan Tuhan hadir di dalam zaman ini. Membawa kemuliaan Tuhan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu tugas daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita memuliakan Bapa. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami seteru-Mu. Tetapi di dalam Kristus Yesus, bahkan ketika kami belum sanggup mengasihi Engkau, ketika kami selalu terus-menerus masih punya kecenderungan melawan Engkau, Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, menjadi juru selamat bagi kami, bahkan menjadi juru selamat bagi dunia, bagi semua orang yang mau menerimanya. Dan pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi berterima kasih dan bersyukur. Bukan saja kami sudah diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Roh Kudus kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam rumah Bapa, kami bukan di dalam ketakutan. Sehingga di dalam ibadah kami bukan seperti seorang budak yang takut bersalah. Sebaliknya kami menjadi anak-anak yang kami boleh memegang semua janji Bapa untuk setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami tahu sebagai anak-anak Tuhan kami tidak harus mengalami aniaya fisik karena iman kami. Namun kami semua harus menderita karena kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kami harus berani berdiri teguh menjaga kesucian kami. Dan itu kami tahu Tuhan tidak mudah, tetapi Roh Kudus-Mu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Roh Kudus yang terus-menerus menolong kami, mengingatkan kami, menuntun kami, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan sebelum kami meminta, Roh Kudus melindungi kami secara jasmani. Roh Kudus memberkati kami secara limpah, secara material. Kami diingatkan kami harus terlebih dahulu mentaati pimpinan Roh Kudus, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sendirian. Roh menolong kami berjalan menurut jalan yang benar, seturut dengan yang Kau arahkan untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau sekarang ini kami hidup di jalan yang seolah-olah berbatu, lembah kekelaman. Karena kami percaya ada pertolongan Roh Kudus yang nantinya jikalau kami setia mengikutinya, kami akan sampai ke padang rumput yang hijau dengan air yang jernih. Dan disitulah kami boleh mendapatkan istirahat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, sekali lagi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan yang seolah-olah menghanyutkan kita mengikrarkan iman pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengasekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang mati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih untuk Engkau pimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, sekali lagi kami datang dan berterima kasih kepadamu. Sebab janjimu kami yakin, ya dan amin. Bahwa Engkau tidak akan pernah mengizinkan kami mengalami pencobaan, kesulitan, ujian, bahkan apapun itu yang melampaui yang dapat kami tanggung. Bahkan ketika kami menghadapi semuanya itu, Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Lebih daripada itu, bahkan Engkau juga memberikan Roh Kudus sebagai penolong kami setiap waktu dan setiap saat. Kami mengucap syukur Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Ada kalanya kami ditinggalkan oleh teman-teman kami. Ada kalanya kami bahkan ditinggalkan oleh saudara seiman kami.
Tetapi Roh Kudus sebagai penolong kami tidak pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami berada. Ketika orang-orang lain tidak sanggup menyertai kami. Di situ Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Bahwa sekali lagi kami diingatkan langkah pertama yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Yang memiliki warisan yang Engkau janjikan kepada kami adalah hidup mentaati firman-Mu karena mengasihi Engkau. Dan kami percaya, kami disanggupkan karena pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya ya Tuhan kami berdoa, khususnya hamba-Mu sekarang ini berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam keadaannya masing-masing, dengan pergumulannya masing-masing, dengan tantangan-tantangan yang Kau izinkan terjadi. Kami percaya sesuai dengan firman pada siang hari ini. Tantangan-tantangan itu Kau maksudkan supaya kami lebih bersandar pada Tuhan dan khususnya Roh Kudus sebagai penolong kami. Dan kami percaya ketika kami sanggup menjalankan semuanya itu bukan kebanggaan bagi kami. Tetapi kemuliaan bagi Allah Bapa kami di surga. Tuhan jangan biarkan kami sebagai anak-anak-Mu merebut kemuliaan-Mu dengan membangga-banggakan karena kami bisa. Karena ketika kami bisa itu karena pertolongan Roh-Mu. Dan kami bisa untuk memuliakan Engkau, bukan untuk kebanggaan diri. Tuhan terima kasih. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mengasihi Engkau karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bahkan ketika kami masih seteru-Mu dan menjadi orang-orang berdosa. Dan sekarang sebagai anak, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terlebih lagi ada penyertaan daripada-Mu. Tuhan itu sebabnya hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu dengan kondisi masing-masing. Berikanlah ya Tuhan kepada mereka kepekaan melihat tuntunan dan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Yang untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang merasa mengalami kesulitan dan sedang berpikir-pikir untuk menempuh jalannya sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong untuk kembali kepada jalan yang benar. Yang sedang berpikir untuk tidak melanjutkan perjuangan sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong, memberikan kepada mereka kemampuan untuk berjalan lagi mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Terima kasih Allah boleh menjadi Bapa kami. Terima kasih Roh Kudus boleh menolong kami. Terima kasih Yesus boleh menjadi juru selamat kami dan mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
doa teduh, ibadah selesai, sampai berjumpa minggu depan.